Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok A dengan fasilitator Bapak Wigonggo akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual yang akan diperagakan oleh saya sendiri, Widya Novianti, sebagai supervisor. Saya Lala Badria sebagai coach. Dan saya Rizky Fahrul Rozi sebagai Koci. Iya, baik Bapak dan Ibu, selamat menyaksikan. Kita mulai ya, Ibu Laila. Iya, siap. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ibu Laila? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, semangat sekali nih hari ini. Meskipun ya, betul. Sehat Bu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Widya? Alhamdulillah sama Bu, sehat. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengamati coach dan coachee. Apakah sudah sesuai atau belum dengan rubrik yang akan saya jabarkan? Nah, yang pertama, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian yang kedua, apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum? Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachee? Nah, jangan lupa saat melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Begitu ya, Ibu Laila. Nah, pertanyaan yang pertama nih, Bu. Kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya mengacu pada yang pertama mungkin present atau kehadirannya. Harus mindfulness itu. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk kegiatan ini. Ya. Nah, oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih yang akan dilakukan pada saat observasi kali ini? Tentunya kalau untuk kompetensi spesifik yang akan dikembangkan ya, yang paling utama adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, karena itu sebagai langkah untuk bagaimana seseorang itu dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, betul. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Bagus sekali. Kemudian yang terakhir, Bu, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu nih dalam proses coaching kali ini? Kalau indikatornya tentunya yakni di sini sebentar ya Bu ya. Jadi di sini diharapkan bahwa yang coach itu dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan langkah-langkah tentunya yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Jadi ketika si coach itu mempunyai masalah mengungkapkan pada kita, maka coach itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya sesuai dengan nanti progres yang dia rencanakan sesuai langkah-langkah yang dijabarkannya gitu. Luar biasa, betul ya Bu ya. Jadi intinya adalah Ibu ingin coachee ini juga menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya Bu ya. Iya, betul. Demikian ya Ibu observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bapak Rizky, begitu ya Bu coaching hari ini ya. Ya, terima kasih Bu Iya, Widya. baik. Selamat bercoaching ria ya Bu ya. Iya, terima kasih. Iya. Baik. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Bu Laila. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Laila. Gimana kabar cuaca di sekitaran Sukabumi nih? Oh, lagi mendung Bu. Dari pagi hujan terus ini Sukabumi. Gimana kalau di Tasik cuacanya cerah? Kalau di Tasik mendung iya, tapi hujan hari ini tidak hujan, cuman mendung saja. Karena mendung tak berarti hujannya. Betul. Baiklah, di sini juga alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah ya, dan semangat untuk karena hari ini kita merencanakan sebuah aktivitas tentunya ya. Setelah sebelumnya Pak Rizky sempat menghubungi saya ya. Betul Bu, betul. Itu sebetulnya menghubungi saya itu ada apa ya Pak? Gini. Terdengar Bu? Ya. Gini Bu, saya akhir-akhir ini ngerasa risau gitu ya Bu ya.
melihat keadaan di sekolah saya itu terlihat sangat kumuh dan kotor, Bu, di mana saya melihat banyak sampah, Ibu. Oh, begitu. Berarti Pak Rizky itu merasa gimana caranya ya kalau sampah itu gimana caranya supaya tidak ada di daerah sekitar kelas gitu ya? Ya, betul, Bu, saya yang menginginkan, Betul. lingkungan yang bersih gitu. Jadi kalau begitu, nah kira-kira nih apa yang akan Pak Rizky lakukan nih? Oh, Tapi kalau sebelumnya maaf Pak, sebelumnya boleh diceritakan terlebih dahulu permasalahan secara detailnya ya Pak ya, supaya saya bisa mengerti apa sih permasalahan keluh kesah Pak Rizky yang ingin disampaikan itu. Ya, baik, Bu. Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini saya, sering keliling, Bu, sering Hmm. keliling waktu, jam-jam istirahat. Kalau pagi kebetulan di sekolah saya ada penjaganya, Bu, ya, jadi lingkungan saya masih bersih. Tapi kalau sudah masuk ke jam istirahat nih, keliling saya. Nah, itu banyak sekali sampah, Ibu, di mana jadi anak-anak itu terlihat bahwa tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, gitu. Hmm. Kekhawatiran saya jika dibiarkan, apalagi musim hujan ya, Bu, ya, Ya betul. takutnya, penyakit itu semakin, banyak penyakit gitu, Bu, akibat sampah yang dibiarkan seperti itu, Ya gitu, baik. Bu. Berarti itu ya pada dasarnya memang karena di sekitar sekolah itu banyak sampah, apalagi kalau melihat sekitarnya tuh takutnya tuh karena musim hujan nanti banyak nyamuk ya seperti Ah, betul, Bu. pemicu dari ya ya betul betul ya Mmm. Pak. Nah, kalau kita sudah tahu permasalahannya kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan nih untuk itunya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu, Pak? Oh, jadi gini, Bu, saya punya ide ini teh, dan ide ini ingin disampaikan, dengan Ibu, agar dapat masukan. Jadi ide saya itu, yaitu, eee, membiasakan atau, anak itu membawa tempat makan sama tempat minum gitu, Bu. Hmm. Lalu setelah itu, berkolaborasi juga, Bu, sama pedagang-pedagang. Jadi pedagang itu tidak boleh memberikan kantong plastik misalkan ya, kalau tusukan gitu ya. Jadi, si pedagang itu langsung masukinlah ke tempat makan dan minumnya, seperti itu Ibu mungkin ide saya. Hmm. Kira-kira gimana Bu? Oh. Bagus nggak Bu ide saya Bu? Sebetulnya itu ide bagus, Pak, kalaupun misalkan dikembangkan luar biasa. Itu Mmm, akan sedikit banyaknya itu akan mengurangi sampah ya. mmm. Kita berarti termasuk pahlawan nanti kalau bisa melakukan hal itu ya. Baik, nah itu kan, ide Parisi luar biasa tuh, apalagi kalau memang bisa diimplementasikan secara langsung ya. Nah, kira-kira nih harapannya ketika ada ide itu, bagaimana mengimplementasikannya, Pak, ya? Oh, jadi untuk mengimplementasikannya ada beberapa tahapan ya, Bu, ya. Tahapan yang pertama saya, coba berkolaborasi, ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol ringan sama pedagang. "Mang," misalkan ya, "Mang, di sekolah banyak curhat lah, Bu, ya," sambil biar enak gitu sama si Mangnya, jadi kita saling mengerti kalau dari hati ke hati. "Mang, gimana ya misalkan sekolah teh banyak sampah gitu ya, kira-kira, diajak Amang punya ide nggak?" Misalkan. Lalu setelah itu, oh si Emangnya, seandainya ada jawaban ide-ide nanti jadikan masukan. Lalu setelah itu saya memberikan ide di sela-sela itu, "Mang, gimana kalau misalkan sekolah membuat aturan anak-anak membawa, tempat makan sama minum. Lalu tapi Amang tidak boleh, memberikan, kayak wadah plastik dan sebagainya." Mungkin seperti itu, Bu. Nanti Oh. setelah itu yang keduanya, setelah deal sama si emangnya, lalu sama anak-anak diumumin misalkan di waktu upacara, seperti itu, Bu. Baik, wah luar biasa sekali idenya, Pak. Nah, selain itu ya, selain berkolaborasi atau berdiskusi dengan pedagang dan juga anak-anak, hal apa lagi ya, Pak, yang sekiranya mendukung dari program yang ingin Bapak rencanakan itu? Oh iya, tentunya tidak lepas dari kolaborasi rekan sejawat sama dukungan kepala sekolah ya, Bu, ya. Jadi
rekan sejawat juga kan kelas 1 tidak mungkin kan kalau saya bekerja sendiri. Jadi harus melibatkan guru kelas 1 sampai kelas 6. Lalu Hmm, tidak mungkin juga saya juga, tanpa izin dulu ya sama kepala betul, sekolah, ya. bilih disusulan gitu, bilih dimarahi sama kepala sekolah. Jadi saya tentunya yang, tidak lupa yaitu meminta dukungan kepada kepala sekolah Oh, gitu. gitu. Iya. Nah, wah luar biasa. Ternyata ide Pak Rizky itu sebetulnya kalau kita simpulkan ya, luar biasa dari mulai tahap perencanaan, Mmm. nanti aksinya seperti apa. Itu kalau masuk level itu ya level 10 itu Pak. Oh iya. Wah luar biasa itu. Karena kan terkadang untuk melakukan rencana itu memang harus matang ya. Dari mulai Betul. membuat draft bagaimana perencanaan, kemudian ya harus matang termasuk izin dari kepala sekolah juga ya untuk Iya. melakukannya. Meskipun mungkin ada tantangan. Nah, kira-kira nih kalau menurut Pak Rizky, adakah tantangan yang dihadapi kalau ingin melakukan rencana itu? Jadi kalau, tantangannya ya, Bu, ya, itu menurut saya konsistensi ya. Jadi kita Hmm, kan kadang-kadang di awal-awal nih semangat nih kalau bikin program. Wah, semangat kita, guru-gurunya juga semangat, tapi seminggu ke depan itu pasti mulai loyo tah, Bu. Mungkin itu jadi tantangan buat saya ya, Bu, apalagi, mengingat pekerjaan semakin banyak dan lain halnya lah mungkin ya, Bu, baik. nya, Iya betul. Baik Pak. Nah sekarang nih kan dalam tahap perencanaannya. Kalau Bapak lihat nih sekarang levelnya level apa dulu sebelum progres untuk melakukan perubahan ini Pak? Kalau lihat level mah ini sudah kalau penyakit itu sudah parah ya, Bu, ya. Karena Mhm. sampah karena, rasio sampahnya itu sudah banyak ya. Jadi, merata dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kesadarannya masih rendah. Jadi kalau saya melihat levelnya mungkin ini di angka 3 ya, Bu, ya, dari Waduh, angka 3, aduh. betul, Bu. Aduh ini Nah, baik kalau level 3 menurut Bapak mhm. sekarang, kira-kira progresnya akan sampai ke level 10 atau ke level berapa tuh, Pak? Waduh, kalau 10 kayaknya berat, Bu. Kayaknya saya, bertahap, Bu, di level 7 dulu aja udah Oh, sangat berarti dari bagus lah, iya. 3 untuk menuju level 7 gitu ya? Nah, betul, Bu. Baik. Nah, kira-kira untuk meningkatkan level itu tuh dari 3 ke 7, progresnya apa saja, Pak? Ya, progresnya yang pertama ya tadi, melakukan ini ya, Bu, ya, melakukan kolaborasi itu yang Mhm, pertama, yang utama. Dengan adanya kerjasama itu kita dapat bahu-membahu ya, Ibu, ya, di mana iya. kalau saya pribadi itu susah kayaknya ya. Kalau bersama-sama insya Allah gitu ya, yaitu membangun kolaborasi, membangun kerjasama yang baik, terus saya menciptakan kesadaran ya Ibu ya, kesadaran membuang sampah semisal, kita pengumuman anak-anak, misalkan sekarang musim apa, misalkan musim hujan. Kalau musim hujan, banyak sampah itu, dapat menyebabkan penyakit tidak? Nah, anak-anak kan mulai-mulai, "Oh, iya ya kalau ini, kalau musim hujan banyak sampah bisa." Nah, itu salah satunya Ibu untuk meningkatkannya, yaitu yang utama kan kesadaran ya, Bu, ya. Kalau kitanya sudah sadar tanpa disuruh pun anak sudah bisa gitu, Bu. Baik, Pak Rizky. Wah, luar biasa sekali ya dari progresnya. Nah, kira-kira nih, karena tadi kan sudah merencanakan sampai tahap ke aksi, Mhm. kapan nih kira-kira mau dilaksanakan? Oh, untuk pelaksanaannya insya Allah Ibu hari Senin depan. Oh, minggu depan Saat berarti? iya betul, saat, pelaksanaan upacara. Nah, nanti saya, kolaborasi dan diumumkan ke anak-anak untuk membawa tempat makan dan minum sendiri di Hmm, rumah masing-masing gitu. ya ya ya. Ya, semoga berhasil saja ya. Amin. Baik, luar biasa Pak Rizky ya. Saya kira mungkin percakapan kita itu, dari mulai progres Bapak merencanakan, kemudian nanti, prosesnya apa saja yang akan dilalui, kemudian juga, aksinya nanti untuk apa yang akan dilakukan dan juga bentuk tanggung jawab pelaksanaannya akan dilakukan kapan gitu ya. Nah, dari percakapan yang sudah kita lakukan nih, kira-kira nih
gambaran, mungkin Pak Rizky sudah mempunyai gambaran hal apa saja yang bisa dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Bapak dalam melaksanakan proses perubahan ya di sekolah Bapak tentunya. Nah, oleh karena itu ya saya akan menunggu nih progresnya apakah terlaksana dengan lancar dan baik atau memang banyak kendala yang dihadapi seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Bapak dalam melaksanakan sesuatu pasti ada yang namanya tantangan. Tentunya saya setelah melakukan monitoring ya, saya jadi tak sabar menunggu bukan keluh kesah lagi tetapi cerita Bapak bagaimana melaksanakan progres yang sudah dilakukan itu ya Pak ya. Baik Ibu, siap. Baiklah berarti gini, saya rasa mungkin percakapan kita untuk perencanaan atau untuk aksi yang Bapak lakukan itu dirasa cukup mungkin ya, dan saya lihat dari rencana awal, kemudian tahap proses dan juga diharapkan hasilnya menghasilkan perubahan sesuai dengan yang diharapkan oleh kita ya seperti itu. Amin Bu. Ya mungkin itu ya yang bisa saya saya akhiri mungkin percakapan kita ya Pak ya. Iya betul betul Bu. Ya. Jadi kita ketemu kapan nih Bu untuk membicarakan progres dari itu tergantung Bapak melakukan itunya Pak. baik. Perencanaan misalkan sekarang Bapak merencanakan kemudian melakukan aksinya itu kapan sesuai dengan yang dijadwalkan, maka setelah itu saya akan melakukan monitoring ya Pak ya. Ya. Nah, dan terlihat progresnya seperti apa, ada perubahannya, maka saya akan melakukan hal yang sama dengan sekarang. Kita lakukan bincang-bincang lagi untuk melihat apakah keberhasilannya sampai di level 7 atau malah justru lebih dari level 7. Karena kalau saya melihat dari perencanaan Bapak sih, kayaknya udah mendekati level 10 Pak itu. Udah sempurna kalau dilaksanakan dan luar biasa itu. Bisa menghasilkan sesuatu gitu Pak. Iya. Baik Ibu, makasih banyak Ibu Lela nih atas waktunya nih. Jadi saya merasa tercerahkan nih. Mungkin nanti saya akan konsul lagi ya sama Ibu ya. Nanti saya hubungi lagi lewat WA ya Pak ya. Nanti sekalian lah kita sambil ngebaso lah Bu ya. Musim hujan gini kayaknya enak. Enak gitu ya. Iya, Baiklah Pak Rizky, mungkin saya rasa cukup ya perbincangan kita dan memang jangan pernah segan ketika Pak Rizky misalkan ada hal-hal yang perlu dibincangkan atau kita diskusikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya jangan segan-segan untuk menghubungi karena biasanya dengan berkolaborasi dengan beberapa orang itu kita dapat menemukan solusi yang terbaik seperti itu. Siap Bu, baik. Mungkin untuk percakapan coaching kita kali ini kita akhiri saja ya Pak ya. Ya baik Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Ibu Lela. Iya, Bu Widya. Seperti seru sekali tadi saya menyimaknya. Iya. Sampai sangat bersemangat dan tidak ingin mengakhiri percakapan sepertinya ya dengan Coach itu biasa kalau sudah berbincang itu kan. Iya. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching kali ini? Alhamdulillah, kalau saya setelah melakukan coaching dengan Pak Rizky tadi ya, karena di sini posisi saya sebagai coach itu, saya merasa kalau saya ya sedikit banyak itu bisa membantu rekan untuk menyelesaikan masalah. Meskipun pada dasarnya solusi itu bukan muncul dari saya, tapi dari yang bersangkutan dari Pak Rizky sendiri. Gitu. Betul. Nah, baik. Nah, langkah selanjutnya Bu, kita akan melakukan dialog ya Bu ya, dialog pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu nih. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian coaching yang Ibu inginkan? Kalau coaching yang tadi sudah saya lakukan tentunya, kalau saya sudah merasa bahwa pelaksanaan coaching itu
saya melaksanakan sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari ya. Di antaranya di awal saya menanyakan tujuan dari melaksanakan coaching, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga merencanakan aksi dan juga bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh coach ya. Di sini di mana dengan alur tirta tersebut, saya merasa bahwa coach itu bisa menyelesaikan masalah sendiri. Betul. Tapi tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita lakukan gitu. Betul. Berarti di sini Ibu sebetulnya sudah bisa menggali coach dengan baik dari berdasarkan informasi yang dia berikan juga ternyata dia sendiri bisa menyelesaikan masalah dan itu sebetulnya salah satu indikator keberhasilan Ibu dalam meng-coach ya Bu ya? Iya, dalam melakukan proses coaching. Nah, betul. baik. Ibu Lela, proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Lela dengan Pak Rizky tadi secara keseluruhan itu sudah baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Juga coach sudah mampu menggali informasi dari coach dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya dan juga coaching sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan barusan? Kalau kompetensi yang ingin saya tingkatkan tentunya ya dalam melakukan coaching kita harus benar-benar memahami apa itu apa prinsip coachingnya, bagaimana alur dalam melakukan coaching sehingga ketika kita sudah mumpuni dalam hal coaching maka kita melakukan coaching dengan siapapun dapat melaksanakannya dengan baik dan orang yang menjadi coachnya itu akan mampu menyelesaikan masalah dari masalah yang bersangkutan. Jadi tidak harus kita yang memberikan solusi, tetapi dirinya sendiri yang menghasilkan solusi begitu. Iya betul sekali. Berarti di sini sebetulnya Ibu Lela sudah luar biasa nih, bagus dalam mengcoaching. Coachingnya tadi saya juga berpikir bahwa proses yang sudah dijalankan Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian juga sudah tercapai indikator apa yang Ibu inginkan sebelum kita tadi melakukan coaching ya Bu ya. Nah, baik Ibu, demikian proses observasi kita kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan juga ke depannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Lela kesempatannya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya ya. Sehat selalu. Sehat selalu Bu Widya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.